visi SMA Negeri 7 Tanjung Pinang ini apa sih? Kalau visinya itu terwujudnya generasi yang religius, cerdas, berkarakter, kompetitif dan berwawasan lingkungan, lalu cinta tanah air dalam keharmonisan. Itu visinya ya. Visinya tuh ada 7. Pertama, menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengamalan ajaran agama. Sedangkan yang kedua itu membina kemandirian dan rasa percaya diri peserta didik melalui kegiatan pengembangan diri dan kewirausahaan serta kegiatan tersebut yang terencana dan juga berkesinambungan. Yang ketiga, mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan. Yang keempat, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan minat, bakat dan potensi peserta didik. Lalu yang kelima, mengidentifikasi, mengembangkan dan memfasilitasi pencapaian prestasi minat dan bakat peserta didik. Yang keenam, mewujudkan sekolah yang bersih, hijau, memenuhi fungsi ekologis dan estetis. Yang terakhir, mengembangkan rasa kepedulian, nasionalisme, patriotisme, dan bangga atas budaya lokal melalui kerjasama yang harmonis antar warga sekolah dan lembaga lain yang terkait. Baik, bagus sekali ya Bu ya. Terus kalau misalnya apa aja sih Bu program unggulan yang ada di SMA 7 ini? Kalau program unggulan yang ada di SMA 7 itu kita ada beberapa program ya kan. Yang pertama itu program terkait di bidang kesiswaan, lalu juga ada lagi di bidang akademik gitu ya. Kalau untuk di bidang akademik itu biasanya kita program unggulannya pembinaan bagi siswa-siswa yang memang punya kompetensi di bidang akademik, misalnya OSN seperti itu. Ada juga lagi kompetisi-kompetisi di bidang akademik lainnya, misalnya mereka ikut karya ilmiah dan sebagainya. Nah, kalau untuk di bidang kesiswaan kita juga membuat beberapa event yang memang memfasilitasi kemampuan minat dan bakat siswa. Contohnya nih, kalau yang benar-benar kita besar ya, event besar itu kita ada namanya Semen Juara Education Show. Jadi itu kegiatan yang kita lakukan mengundang SMP. Terakhir kemarin kita mengundang SMP sekota Tanjung Pinang untuk berkompetisi di sini untuk mengenal SMA 7. Lalu nanti di situ juga ada penampilan minat dan bakat dari anak-anak kita. Jadi memang kegiatannya itu kita buat dikemas sebaik mungkin, terus besar dan juga bisa dinikmati bukan hanya untuk SMA 7 aja, tapi seluruh siswa-siswi yang ada di Kota Tanjung Pinang, khususnya sih yang SMP karena kita sekalian promosi sekolah. Kalau misalnya ekskul gitu Bu, itu ada apa aja dan kapan aja ya Bu? Nah, kalau ekskul itu kita ada 17 ekskul di sini. Mulai dari seni, terus ada KIR, ada literasi, itu ada yang bahasa Inggris, ada juga hidroponik. Jadi banyak ya, sebenarnya ada 18 itu. Ekstrakurikulernya ada juga paskibra untuk mendukung anak-anak kita yang nanti mau jadi paskibraka nih. Nah, mau ikut tes paskibraka, ada paskibra. Kewirausahaan dan masih banyak lagi sih, ekskul-ekskulnya ada 18 ya. Jadi pelaksanaannya itu ada yang dimulai di hari Jumat, ada juga selain hari Jumat hari Sabtu. Jadi tergantung nih, di luar jam sekolah, intinya di luar jam mereka belajar intrakurikuler. Kalau misalnya ada nggak sih Bu aturan-aturan yang kayak khusus di sini atau budaya yang ada di sekolah ini Bu? Nah, kalau budaya di sekolah yang pertama kita mulai dari ini ya, dari masuk sekolah. Nah, itu kita ada penyambutan siswa, lalu anak-anak pagi kita dimulai dengan mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Itu termasuk budaya positif yang kita coba terus laksanakan di sekolah. Terus mereka mengucapkan ikrar janji siswa, lalu ada budaya malu yang mereka ucapkan setiap hari. Ya, harapannya dengan budaya yang terus mereka lakukan tadi bisa jadi terekam nih dalam diri mereka, oh ini hal-hal yang memang harus saya ingat, dan juga secara tidak langsung nanti kedepannya mereka sudah terbiasa untuk bisa melaksanakan apa yang tadi mereka ucapkan. Kalau terkait dengan struktur Bu, bisa nggak jelaskan dari kepala sekolah sampai manajemen di sekolah ini? Siapa-siapa aja dari kalau untuk kepala sekolah itu ada Bapak Muhammad Tohir Karjono MPD. Lalu kita juga di sini ada wakil kita ada 4. Yang pertama itu ada wakil kurikulum, saya Ibu Eva, lalu ada wakil kesiswaan Ibu Ina Aprianti,
Lalu yang ketiga ada wakil sarana prasarana, ada Pak Supriyono. Lalu ada lagi wakil humas itu Pak Zulhairil. Nah, kita juga punya kepala tata usaha. Kepala tata usahanya ada Pak Buhari Iswanda. Lalu ada lagi bendahara. Bendahara itu Ibu Ria Asmita. Lalu di bawahnya lagi kita ada kepala perpustakaan. Kepala perpustakaannya yaitu Ibu Novilda. Ada lagi kepala laboratorium. Nah, kita ada beberapa lab. Nah, kepala labnya satu yaitu Ibu Siti Rahimah. Itu untuk yang bagian itu ya. Kita juga punya wali-wali kelas. Dari wali kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu harus di semuanya wali kelas aja lah ya. Wali kelas. Lalu setelah wali kelas nanti ada lagi kita guru bimbingan konseling. Nah, di sini ada guru bimbingan konselingnya ada 2. Satu Ibu Cici Rabiatul Aini, yang satu lagi Ibu Dewi. Nah, jadi beliau berdua merupakan guru untuk bidang bimbingan konseling, guru mata pelajaran. Ya, selain wali kelas ada guru mata pelajaran. Selain guru mata pelajaran kita juga di sini ada tata usaha. Tata usaha pun dibagi bagian-bagian. Kalau baru siswa. Iya benar. Kalau misalnya kurikulum Bu yang sekarang dipakai di sekolah itu kurikulum apa? Kita kurikulumnya kurikulum merdeka. Cuma tahun ini kita mencoba dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Jadi ditambahkan di sana ada konsep-konsep pembelajaran mendalam. Itu baru kita mulai untuk tahun ini. Kalau misalnya untuk perangkat pembelajaran kayak media gitu biasanya apa yang dipakai guru-guru di sini? Kalau perangkat pembelajaran pasti yang harus kita lengkapi mulai dari perencanaan pembelajarannya dulu lah ya, dari modulnya, terus guru-guru biasa membuat bahan ajar juga, lalu menggunakan media-media pembelajaran yang biasa kadang yang dibuat oleh guru sendiri atau biasa menggunakan media yang sudah ada. Nah, seperti itu. Di medianya ada yang media interaktif, ada juga yang menggunakan media-media dari web seperti Kahoot, terus ada Quizzes, itu kita masih gunakan. Terus ada juga guru-guru yang pakai Wordle, ya kan, yang secara teknologi seperti itu. Ada juga yang buat dari PPT, ada juga. Jadi ada lagi misalnya dulu pernah buat media, misalnya bareng, misalnya ada anak-anak yang PPL dulu kesini yang membuat media, kita pakai lagi media itu sih. Kalau misalnya strategi mengajar itu bervariasi atau satu aja atau bagaimana? Bervariasi. Untuk strategi pembelajaran untuk masing-masing guru itu berbeda-beda. Ada juga yang sama, ada yang beda. Kalau misalnya pembelajaran yang memang membutuhkan ya, strategi siswa untuk berkelompok, kooperatif learning dan sebagainya, nah itu tetap ada guru-guru yang menggunakan sistem yang seperti itu. Ada juga dengan mungkin praktik gitu ya, praktik langsung itu juga ada. Jadi untuk strategi pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan belajarnya sendiri. Ini butuhnya pakai strategi apa nih? Nah, itu disesuaikan, tidak ada aku harus pakai strategi pembelajaran. Jadi diberi kebebasan. Pemanfaatan teknologi di sekolah itu gimana Bu dalam pembelajaran? Kalau pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, di sekolah kita punya ada namanya LMS, Learning Management System, namanya LMS Manjuara. Nah, jadi LMS ini memang mengintegrasi untuk proses pembelajaran sampai ke tahap evaluasi. Jadi absensi bisa di sana, lalu nanti di situ juga siswa bisa melakukan pembelajaran, diskusi juga bisa di situ, di LMS itu kita bisa bagikan materi, lalu siswa juga bisa melakukan ujian di sana, latihan juga bisa di sana. Selain itu, selain kita pakai LMS, biasanya guru-guru mulai dari kayak tadi bilang kan, menggunakan Quizzes, menggunakan YouTube dan sebagainya. Ada juga pakai platform sosial media lainnya untuk proses pembelajaran dalam